Pertanyaan dari seorang dari seorang ikhwan, mohon maaf, Lili Ahmad Jamili, dari Karawang dan seorang karyawan. Pertanyaannya adalah, saya seorang kepala keluarga, bagaimana kiat agar kita konsisten mengingatkan keluarga kita untuk hijrah dan meninggalkan hal yang diharamkan sementara lingkungan kita tidak mendukung, Ustaz? Memang tanggung jawab utamanya seorang suami itu istri, ya, sama anak-anaknya. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Kalian semua pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban. Lalu disebutkan tentang rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum. Seseorang laki-laki dia adalah pemimpin keluarganya. Di sini istri sama anak-anaknya dan akan diminta pertanggungjawabannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'diha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan juga para istri itu dia pemimpin dan bertanggung jawab terhadap harta, di sini rumah, makanan dan segala macam, punya suaminya yang dia tempat tinggali, yang dia jaga, dan anak-anak suami, dan akan ditanya pertanggungjawabannya. Jadi memang itu pertanggungjawaban gitu kan. Jadi makanya kita memang harus mengingatkan, bukan tidak mengingatkan, tapi memang kita jangan lupa firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini dulu yang pertama. Berdakwalah engkau di jalan Tuhanmu, sampaikan semua perintah Allah, larangan Allah, ingatkan, dimulai dari tetangga bantal kita, yaitu pasangan hidup, dengan cara hikmah. Hikmah itu maksudnya bijaksana, mencari sikon, situasi dan kondisi yang tepat, retorika yang tepat, ya. Kemudian kita membahasakan dengan cara-cara yang tepat, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat mengingatkan Aisyah, kadang-kadang dari perubahan raut wajah beliau, kadang-kadang dari penyampaian Nabi dengan pertanyaan, seperti kasus gambar yang pernah ada di rumah Nabi SAW, kemudian terlihat raut wajah Nabi berubah, langsung Aisyah sudah faham. Kadang-kadang Nabi SAW ingatkan dengan langsung to the point, kadang-kadang Nabi bertanya dulu kenapa ini ada, kan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Kemudian mau'idah hasanah, peringatan yang baik. Peringatan yang baik maksud di dalamnya adalah, kalau misalnya ini contoh saja, pasangan kita nggak sholat, gimana caranya mengingatkan? Mau'idah hasanah adalah ingatkan dulu, ini salah satu cabang bahasannya. Mengingatkan dulu tentang keutamaan sholat sebelum ancaman sholat. Siapapun itu, misalnya teman antum nggak sholat, jangan langsung bilang, kau kalau nggak sholat masuk neraka loh. Kau bisa kafir. Ini orang langsung defense, ya. Tapi bagaimana kita sebutkan orang sholat itu dapat ini, orang sholat itu dapat ini. Misalnya kita sebutkan keutamaan-keutamannya. Hadis Nabi SAW, perumpamaan 5 waktu sholat. Seperti sungai di depan rumah seseorang antara kalian, dan dia mandi sehari 5 kali. Apakah masih tertinggal kotoran di tubuhnya? Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dalam hadis yang lain disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib Tarhib punya Al-Mundhiri. Nabi SAW mengatakan perumpamaan sholat 5 waktu seperti orang yang sedang bekerja. Antara rumahnya sama tempat kerjanya ada 5 sungai. Setelah dia pergi kerja, dia capek, dia keringatan. Pada saat dia pulang ke rumahnya, dia mandi di 5 sungai itu. Mandi di sungai pertama, dan keluar, mandi di sungai kedua, 5 kali sampai ke rumahnya. Apakah masih tinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat. Misal, ini diantaranya. Ada ratusan mungkin hadis tentang masalah keutamaan sholat, dari mulai wudu, dari mulai azan, sholat berjamaah, keutamaan sholat subuh dan isya dan seterusnya. Itu banyak sekali keutamaan sholat sunnah dan banyak hal ya yang bisa dibahas. Itu bisa kita pilih keutamaan. Kalau dia sudah tidak terima, sudah diingatkan berapa kali nggak mau dengar dengan mengejar keutamaan itu, baru kita pindah ke at-tarhibnya, ancamannya. Nah itu mau'idah hasanah, itu diantaranya. Kemudian kalau yang ketiga, wajadilu billati hiya ahsan. Berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Ya kalau memang kita perlu sampaikan argumen, dia juga sampaikan argumen boleh, tapi dengan cara yang santun. Ya tidak saling menyalahkan itu ya. Kalau kita lihat orang yang sedang kita sampaikan argumentasi pada dia juga punya argumen, kita hormatin. Dalilnya misalnya. Tapi kalau kita lihat orang ini tidak punya dalil, hanya membela karena hawa nafsu menolak, itu tinggalkan saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang yang jahil, sudah terserah aja kalau tidak mau dengar. Kan begitu. Jadi seperti itu. Dan mulai saja dengan hal-hal yang skala prioritas teman-teman sekalian. Apa kira-kira pelanggaran pasangan kita atau apa yang belum dia kerjakan dari perintah agama. Misalnya ada 5 poin, susun aja. Di manage gitu ya. Yang skala prioritas misalnya meninggalkan sholat, itu dulu kita jelas. Itu dulu kita jadikan target sambil berdoa, sambil kita
tadi sarankan untuk mengetahui keutamaan-keutamanya, kirimkan cuplikan ceramah, berikan buku, doakan segala macam. Berhasil baru pindah ke step yang kedua, masalah yang kedua. Ingat firman Allah SWT, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Kalau sudah selesai satu pekerjaan baru pindah ke pekerjaan yang lain.